Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya di hari ini untuk beraktivitas. Seperti biasa, pemirsa, di pagi hari ini tentunya kita menjumpai Anda kembali dalam talk show Bincang Hari ini masih dalam Semarak HUT Banten ya, yang ke-22 tahun 2022. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana kemudian Provinsi Banten semestinya dikembalikan kepada akar dan juga ruh dan juga spirit pembentukan lalu. Dan nanti kita akan mengundang peran serta pemirsa juga untuk bergabung di segmen ketiga untuk langsung bertanya kepada narasumber kita di hari ini. Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum mau follow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, senang sekali di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Uten Sutendi selaku budayawan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Uten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dalam Semarak HUT Banten ke-22. Iya. Iya, Ini terima kasih banyak Pak Uten sudah mau membersamai kita di studio Sultan TV. Kalau tahun lalu kita ingat kembali bersama dengan Pak Uten, namun lewat jarak jauh ya. Iya. Zoom meeting. Terima kasih kehadirannya. Pak Uten, mungkin sebelum kita membahas tema kita secara spesifik, barangkali ada dulu nih doa atau mungkin ucapan yang ingin disampaikan dalam rangka HUT Banten ke-22. Iya, tentu saja saya sangat senang ya bisa ada di sini dengan Dea dan pemirsa semua, dan di momen-momen penting HUT Banten ini kita harus bersyukur. Banten ternyata sudah berumur 22 tahun. Karena itu saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada para pejabat dan aparat serta para tokoh-tokoh masyarakat, para pendiri, juga para budayawan, para ulama dan jawara yang ada di Banten ini. Selamat ulang tahun dan mari kita rawat Banten ini sampai ke cita-cita luhur kita di masa depan. Amin, amin. Kita kembali pada spirit dan juga karakteristik yang dimiliki oleh Provinsi Banten, Pak Uten ya. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Mungkin bisa di-spill dulu Pak Uten hari ini. ini ya, karena budayawan, jadi ada unsur-unsur kearifan lokal ya. Pak Uten boleh sedikit cerita tentang busana nyari ini? Oh iya, ini kebetulan saja saya bawa busana ini tidak lengkap sebetulnya. Iya. Dari Baduy ya, Baduy dalam ini Baduy dalam. Kalau ini sih saya beli di pasar Baduy luar ya Iya. gitu. Jadi ini tidak mencerminkan spesifik tentang Baduy, tapi saya pakai beberapa busananya saja gitu. Kalau yang mau dilengkapkan harus pakai ini, harus pakai apa, celana yang enggak di ini gitu ya, yang pendek itu. Terus nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki. Kalau Iya. saya kan gaya saya aja lah. Di mix and match dengan gaya modern ya Iya. Pak Uten ya. Baik. Nah, kemarin juga sempat beberapa narasumber ini menyampaikan juga sedikit catatan terkait dengan HUT Banten nih ke reformasi birokrasi. Kalau dari Pak Uten sendiri, kalau kita tarik Banten dari sisi budayanya, barangkali pemirsa juga harus diingatkan kembali atau mungkin juga masih banyak yang belum tahu sebetulnya karakteristik Banten itu yang seperti apa sih Pak Uten? Ya, sebelum saya menjawab itu ya, ibarat sebuah pohon ya, Banten itu apa namanya, sekarang ini sudah tumbuh ya, tumbuh rindang ya, sudah banyak cabang dan banyak pohon buahnya juga. Tapi sebuah pohon kalau kita tidak merawat akar ya, tidak merawat ya akar itu, tidak menyiramnya, tidak memberi pupuknya, maka batang-batang pohon yang ada itu juga tidak akan tumbuh subur atau malah akan kering, ranting-ranting yang ada tidak akan berbuah lebat. Nah, demikian juga Banten itu memiliki akar budaya yang sangat kuat ya, punya nilai-nilai luhur yang sangat tinggi yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Nusantara, bahkan mungkin di dunia ya. Yang itu yang harus kita
kita rawat dan kita siram bersama. Salah satu contoh yang paling misalnya dikenal secara umum itu ciri khas yang tidak dimiliki ciri ini oleh daerah lain di Nusantara itu ada 3 karakter ya. Satu itu Banten terkenal dengan ulamanya, kedua jawara, yang ketiga kesepuhan. Dan ini menurut saya harus terus dieksplorasi ya, mana atau spiritnya, karena ini yang menjadi ciri khas Banten gitu loh, dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya gitu, dari satu kesatuan dalam 3 unsur itu gitu. Oke, tadi ada kejawaraannya, ulama dan juga kasepuhan. Kesepuhan. Oke, nah kalau di Provinsi Banten sendiri untuk masyarakat adat dan juga kasepuhan sebetulnya jumlahnya cukup banyak juga, Pak Uten? Di dalam data apa ya, saya pernah diundang di sebuah seminar di Jakarta di Departemen Pendidikan Kebudayaan, dan kemudian saya jadi narasumber waktu itu. Ada seorang ahli yang mencatat bahwa kearifan lokal di Banten itu ya, engklep budaya lokal itu cukup banyak ya. Dari kalau total se-Indonesia ini kan ada 1.000 lebih gitu. Itu Banten yang terbaik, Baduy itu salah satu yang terbaik. Tetapi data dari masyarakat apa namanya itu, kalau masyarakat adat ya, itu di Banten ada 500 lebih kasepuhan Sunda ya. 500 lebih kasepuhan Sunda. Saya hampir 7 tahun kali ya itu mencoba menjajaki kesepuhan-kesepuhan itu yang ada di Banten, dari mulai Citorek, Cisungsang, Cibeduk, Ciptagelar, terus Cisetu. Saya berpikir saya kira sudah selesai gitu kan, karena kesepuhan-kesepuhan besar itu sudah saya jajakin, ternyata masih ada lagi, dan ada 500 ya, 500 lebih. Hanya itu di Banten? Di Banten saja itu. Memang sebagian ada yang tinggal artefaknya saja, atau misalnya ada tinggal rumah adatnya saja, ada tinggal leyitnya saja, yang lain sudah berubah jadi tembok. Tapi sebagian mereka masih tetap memegang nilai-nilai luhur itu. Cuman dari sisi arsitektur rumah sudah banyak berubah gitu. Wow, ini berarti banyak sekali ya jumlahnya, ada 500 lebih, maupun tadi yang masih sampai saat ini masih ada, dan juga ada yang juga tinggal artefak ya, Pak Uten ya. Oke, nah ini tadi ada salah satu akar dan juga mungkin ciri khas dari Provinsi Banten ini ulama. Kalau kita flashback juga Kesultanan Banten, ini mungkin erat. Barangkali pemirsa juga harus diinformasikan, jawara ini sebetulnya, jawara, ulama, dan kasepuhan ini sebetulnya seperti apa, Pak Uten? Jangan-jangan orang-orang melihat jawara nih gitu, yang apa, pintar berkelahi misalnya, atau ya seperti apa? Kita ngomong jawara dulu atau apa Iya, dulu? Jawara jawara dulu. dulu, Ya. boleh. Iya, jawara itu salah satu ciri khas Banten ya, yang dikenal di seluruh Nusantara bahkan dunia. Jadi kalau orang, Anda dari mana? Dari Banten, pasti identiknya Jawara. tuh brandnya jawara gitu Iya. kan. Tetapi apa arti jawara gitu kan? Itu yang harus kita eksplorasi gitu loh. Maknanya apa? Jawara itu kayak apa sih gitu? Ini yang kadang-kadang banyak kawan-kawan kita di Banten maupun di luar salah interpretasi gitu loh. Seolah-olah jawara itu diidentikan dengan apa namanya, orang yang berkumis gitu kan, baplang gitu, bajunya hitam, terus rambut nggak teratur, terus patang tampan tenteng, ngomong apa seenaknya, atau bawa golok dan seterusnya. Nah, menurut saya perempuan seperti itu harus dirubah gitu, karena bukan itu jawara itu. Oke. Jadi sebetulnya ada dua ya, ada jawara, ada pendekar. Nah, jadi itu dua kata yang sebetulnya punya makna yang berbeda. Oke. Nah, kalau jawara itu adalah siapa saja bisa jadi jawara, diambil dari kata juara. Bisa dia seorang pemain silat, bisa seorang birokrat, politisi, pengusaha, budayawan, dan seterusnya. Itu bisa jadi jawara di bidangnya gitu. Nah, pendekar itu artinya dia seseorang yang memiliki keterampilan tadi belum tentu bisa disebut jawara.
mungkin bisa sebut pendekar, misalnya pendekar dari segi jurnalis gitu kan. Dia memang pendekar, tapi belum meraih prestasi apa-apa gitu di dalam kancah persaingan di dunia jurnalisme tingkat nasional maupun internasional, itu pengakuan gitulah. Nah, kalau dia belum mendapatkan pengakuan secara umum publik, maka sebetulnya dia belum juara. Nah, demikian juga orang yang jago silat misalnya ya, punya golok banyak gitu, punya kumis, belum tentu dia jawara, mungkin pendekar. Nah, dia jago itu, jago berantem, tapi kan belum diuji coba dalam sebuah festival, dalam sebuah pertandingan, sehingga dia keahliannya itu diakui secara publik gitu loh. Apakah itu nasional maupun internasional. Nah, itu baru disebut jawara. Demikian juga seorang politisi misalnya. Dia boleh saja jago itu di forum gitu kan. Tapi kalau belum menghasilkan apa-apa dari sisi karya kemasyarakatan, karya yang diakui oleh rakyat yang memang itu diharapkan, kemudian rakyat memberi apresiasi, dia belum jawara. Kira-kira gitu. Oke, ini mungkin ada kesalahpahaman ya, Ya. kesalahpahaman memahami terkait dengan pendekar dan juga jawara. Barangkali juga ada pergeseran makna ya ke sini-sini itu. Lalu ada ciri khas ulama juga. Pak Nah, Ustadz. ulama itu kan diambil dari kata bahasa Arab. Ulama itu artinya orang yang berilmu tinggi gitu loh. Jadi bukan identik dengan orang-orang yang berjubah atau yang bersorban atau yang berpakai udeng-udeng atau yang pakai sarung baju koko, nggak identik gitu. Jadi ulama itu kan karena dunia barat saja, dunia sekolahan saja yang memisahkan bahasa itu, kemudian ulama disudutkan pengertiannya menjadi hanya orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu keislaman kan gitu. Oke. Padahal dalam sisi bahasa, ulama itu orang berilmu tinggi, ya ilmu apa saja. Karena dalam pemahaman saya tidak ada perbedaan antara ilmu agama, ilmu umum, tidak ada. Semua ilmu itu kan dari Allah ya gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi siapapun yang memiliki ilmu tinggi di bidangnya, maka sebetulnya dia bisa disebut orang yang berilmu tinggi, ya ulama gitu loh. Cuman memang secara syariah itu ulama diartikan lebih kepada orang yang memahami atau memiliki ilmu di bidang agama, kira-kira gitu. Tapi itu nggak masalah, itu nggak salah juga. Tapi jangan juga orang yang tidak pakai jubah tapi dia sebetulnya mengerti banyak hal tentang kebantenan dan keilmuan, terus tidak disebut ulama, ya sah juga dia dibilang ulama. Nah, saya kira pemahaman seperti ini yang kemudian harus dikembangkan sehingga orang tidak merasa sombong ya dengan detail-detail seperti itu. Kemudian karena dia merasa berilmu tinggi itu identik dengan yang berjubah tadi, lalu dia juga, dan hanya orang yang berilmu tinggi di agama itu, lalu dia merasa dekat dengan Tuhan gitu kan. Gitu loh. Paling beriman dan harus menjadi pemilik surga dan seterusnya gitu kan. Ini kan repot gitu loh. Padahal juga ilmu Allah itu sangat beragam dan tersebar. Orang-orang di sudut kampung, di sudut gunung juga orang timur bisa juga ulama kan gitu. Ya. Baik, dari karakteristik ulama tersebut kemudian apakah dari situ munculnya Banten yang religius ini? Ya, begini, dulu Kesultanan Banten itu bukan hanya pusat kekuasaan ya, tapi pusat keilmuan. Nah, jadi orang-orang luar datang ke Banten itu dulu selain untuk berdagang, karena kita adalah daerah yang di abad 16 itu menjadi pusat perdagangan tingkat dunia bahkan ya. Jadi orang yang datang ke sini dari berbagai negara, berbagai daerah itu bukan hanya berdagang tapi juga menuntut ilmu gitu di wilayah kesultanan. Nah, kesultanan itu dulu kayak sebuah perguruan tinggi gitu loh. Dan guru-gurunya yang saya lacak dari sejarah itu kebanyakan para ulama-ulama yang ada di Kresek gitu loh. Kresek itu dulu semacam pusat para ulama yang juga pernah membangun poros
Banten Mekah gitu loh gitu. Eh, ada salah satu dari Kresek itu yang menjadi imam masjid di Masjidil Haram sana. Nah, itu dulu para ulama putra-putrinya itu ngaji, itu guru-gurunya tuh dari situ gitu loh. Itu nah sekarang Kresek itu saya lihat redup sekali ya, tidak dikembangkan karena memang sejalan dengan perkembangan Banten yang bergeser bukan lagi menjadi pusat ilmu pengetahuan gitu loh. Jadi perdagangan sebetulnya impact ketika umat Islam di Banten ini mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi muncullah kemudian kemampuan berekonomi, kemampuan berbisnis, kemampuan mengeksplorasi sumber daya yang ada yang kemudian mengundang banyak orang. Jadi dasarnya akarnya ada ilmu pengetahuan gitu loh. Oke. Kira-kira begitu. Seperti juga perkembangan kemajuan Islam di zaman Nabi Muhammad dan Abbasiyah atau zaman zaman kejayaan itu semuanya memulai dari keilmuan. Nah, itu sebetulnya akar Banten. Jadi balik ke keilmuan. Jadi kalau kita merasa sebagai daerah ulama, maka yang sesungguhnya harus dibangun itu adalah pusat-pusat keilmuan di Banten itu. Ya selain pesantren ya, tapi pusat-pusat keilmuan yang lain gitu. Sehingga orang akan datang belajar ke kita. Dan kita memang punya banyak sekali kekayaan keilmuan, baik yang sifatnya impor gitu maupun dari lokal wisdom sendiri gitu. Baik, kalau kita bayangkan pada abad ke-16 tadi yang seperti Pak Utan singgung, ternyata Provinsi Banten adalah daerah yang sangat maju. Kalau misalnya kita boleh nggak sih Pak Utan saat ini kita bilang SDM kita justru malah mundur, boleh tidak? Ya mundur bisa juga dan fakta-faktanya memang begitu, indikasinya kan banyak. Misalnya hasil penelitian terakhir kan survei secara nasional kita menjadi provinsi yang kurang bahagia gitu. Kurang bahagia kan artinya kan banyak hal yang belum terpenuhi, keinginan-keinginan atau aspirasi masyarakat, kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat yang jauh dari jangkauan misalnya, itu kan membuat tidak bahagia. Menurut saya sih Banten agak jalan di tempat ya gitu dari sisi itu. Gitu. Harusnya 22 tahun ini sudah semakin matang, sudah semakin dewasa, sudah harusnya bisa bersolek begitu ya Pak Utan ya. Ya kita memiliki kondisi geografis yang sangat strategis, kemudian kekayaan yang tak ternilai ya dari sisi emas, minyak, sumber daya alam lain, budaya dan seterusnya. Saya kira kita terbaik lah di Nusantara. Hanya karena Belanda dulu menguasai kita itu cukup lama, kemudian banyak memberikan informasi-informasi bahwa kita ini daerah yang miskin dan seterusnya. Itu adalah taktik strategik Belanda ketika ingin lebih panjang menguasai wilayah kita. Termasuk juga ini terdoktrin oleh teman-teman di daerah lain gitu. Ini yang harus kita gali, harus kita bongkar lagi gitu loh. Baik, nanti di usai jeda Pak Utan, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kemudian mungkin reformasi birokrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dan juga seluruh elemen tentunya untuk kemudian mengembalikan Provinsi Banten ke akarnya tadi sesuai dengan ciri khas dan juga karakteristik yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.